Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tegaskan tolak kesepakatan dengan Amerika Serikat jika hak warga Iran tidak dipenuhi. Iran juga menegaskan tidak percaya dengan janji dari musuh. Perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum juga menemui kesepakatan. Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat kecuali jika hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin. Dalam sesi parlemen virtual pada Minggu, Ghalibaf tegaskan tidak percaya dengan janji musuh. با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتیبانی این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. Sebelumnya Washington telah mengirimkan proposal perdamaian yang lebih keras kepada Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan prioritasnya dalam setiap kesepakatan meliputi upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting secara pribadi, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran. Pemirsa, tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tidak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tidak berawak itu. Tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak yang terjadi pada hari Minggu. Tim medis mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian juga masih berjaga di lokasi mengamankan sebuah kendaraan yang hancur. Laporan yang diterima bahwa sebuah drone Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan perebutan kastil strategis oleh pasukan Israel dalam invasi ke Lebanon yang sedang berlangsung. Hizbullah melancarkan operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Gerakan Perlawanan Lebanon, Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Pasukan pendudukan Israel tetap tidak mampu mengkonsolidasikan kemenangan meskipun telah berbulan-bulan berperang di Lebanon Selatan. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Hizbullah, para pejuang mereka melakukan serangan terhadap konsentrasi pasukan Israel, kendaraan militer, dan pusat komando. Hizbullah juga melancarkan serangan roket dan operasi drone yang menargetkan permukiman dan situs militer di seluruh Palestina Utara yang diduduki. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyergap pasukan Israel yang mencoba maju menuju pinggiran kota Dabin pada Sabtu pagi. Kemudian pada Sabtu malam, Hizbullah menargetkan konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Dabin dengan tembakan artileri dan serangan roket. Serangan tersebut merusak 2 tank Merkava dan memaksa pasukan yang menjadi sasaran untuk mundur. Hizbullah juga mengumumkan serangan roket yang menargetkan infrastruktur militer di Naharia dan kota Safat yang diduduki. Gerakan tersebut juga melaporkan menargetkan markas komando militer Israel di Naqoura dan Barak Yara dengan sejumlah besar drone serang. Serangan roket tambahan diluncurkan ke arah Kiryat Shmona dan infrastruktur militer di Karmiel. Hizbullah menimbulkan kerugian besar pada pasukan pendudukan Israel termasuk unit-unit elit dari Divisi ke-36 dan Brigade Golani.
Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara dan membombardir wilayah kota Tyre, Lebanon Selatan. Serangan yang menimbulkan kepanikan warga ini menghancurkan permukiman, jaringan listrik hingga rumah sakit. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran dan meluluhlantahkan kota Tyre, Lebanon Selatan. Serangan intensif ini terjadi di tengah kesepakatan perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari yang sempat diumumkan pada pertengahan Mei lalu. Serangan udara ini menghantam sebuah rumah sakit Hiram Hospital di Tyre. Ledakan tersebut melukai sedikitnya 13 staf medis dan menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas rumah sakit. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan warga sipil tewas dalam serangan ini, termasuk perempuan, anak-anak, serta petugas medis. Militer Israel IDF mengeluarkan perintah pengusiran paksa bagi penduduk lokal agar segera mengosongkan kota dan bergerak ke utara Sungai Zahrani. Dilaporkan hampir 80% warga Tyre kini telah mengungsi meninggalkan rumah mereka yang berubah menjadi puing-puing. Serangan di Tyre ini beriringan dengan operasi darat militer terbesar Israel sejak pecah perang Lebanon-Israel. Eskalasi berdarah di Tyre dan Lebanon Selatan ini memicu kecaman keras dari dunia internasional karena dinilai melanggar hukum kemanusiaan internasional terkait perlindungan fasilitas medis dan warga sipil. Seorang pemuda Palestina tewas ditembak oleh pasukan Israel saat mencoba memanjat tembok pembatas di kota Al-Ram, utara Yerusalem. Seorang pemuda sekaligus pekerja konstruksi asal Palestina tewas ditembak militer Israel saat mencoba memanjat tembok pembatas yang memisahkan tepi barat dengan Yerusalem. Korban ditembak pada bagian paha saat sedang menaiki tangga. Korban nekat melewati tembok agar bisa masuk ke wilayah Tel Aviv dan mendapat pekerjaan. Sementara itu militer Israel juga menyerang kamp pengungsi Al-Bureij, Gaza Tengah. Serangan darat dan juga udara yang dilancarkan militer Israel ini mengakibatkan korban jiwa serta luka-luka dan juga kehancuran bangunan. Pemirsa, momen akrab terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila. Ya, keduanya menunjukkan kemesraan politik dan kedekatan personal di hadapan publik. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Usai menjadi inspektur upacara, Presiden Prabowo pun langsung menyelami sejumlah pejabat yang hadir. Prabowo mulanya berbincang dengan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Sementara Megawati berada di antara JK dan Ma'ruf Amin. Setelah berbincang dengan JK dan Ma'ruf, Prabowo kemudian mempersilakan Megawati berjalan duluan. Namun Ketum PDIP itu menolak seraya meminta Prabowo untuk berjalan lebih dulu. Keduanya sempat tak mau mengalah hingga kemudian Mega mengulurkan tangannya ke arah Prabowo. Prabowo pun menyambut uluran tangan Mega dan keduanya pun berjalan bersama. Momen kebersamaan keduanya juga terjadi saat mereka bertemu dengan anak-anak. Dengan senyum ramah, keduanya menyapa dan menyalami anak-anak yang antusias menyambut kehadiran mereka. Tak hanya menyapa, Prabowo dan Megawati juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama para siswa SD tersebut. Momen kebersamaan kedua tokoh bangsa ini pun jadi simbol persatuan di hari bersejarah Indonesia, hari lahirnya Pancasila. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.
Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kepada Presiden Prabowo. Kedua pemimpin membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan juga mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang telah terjalin baik selama ini. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia dan Qatar dalam memperkokoh kemitraan strategis yang tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan. Assalamualaikum. How are you, my brother? How are you? Alhamdulillah. How is everything? Iran lagi-lagi melepaskan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ali Al-Salam, Kuwait, Senin pagi. Namun serangan berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Satu jam sebelumnya Amerika Serikat menyerang menara komunikasi di Sirik Pulau Hormozgan, Iran. Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran kemudian balas menyerang menggunakan rudal ke pangkalan militer Amerika di Ali Al-Salam, Kuwait. Pangkalan militer ini merupakan lokasi awal serangan Amerika ke menara komunikasi Iran. Saling serang Amerika dan Iran terus berlangsung di tengah proses negosiasi damai. Sebelumnya, drone Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Pulau Qesem yang diaktifkan. Pecahan drone mengapung ditemukan warga di perairan Selat Hormuz. Sebuah video menampilkan fasilitas militer bawah tanah Iran dengan ribuan drone di dalamnya. Menurut laporan, video tersebut adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi setelah sebelumnya diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Sebuah video menunjukkan keberhasilan Iran untuk membuka kembali fasilitas militer bawah tanahnya. Dilaporkan bahwa Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Iran tidak akan menyetujui kesepakatan damai apapun dengan Amerika Serikat jika hak-hak rakyat Iran tidak sepenuhnya terjamin. Pernyataan keras ini disampaikan di tengah negosiasi gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat.